Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Insinyur Seno Hadi Sumitro, Bapak Sabar Narimo sebagai Ketua Diklat dan pengajian pada malam hari ini, Bapak dan Ibu jamaah haji dan undangan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, sampai malam hari ini. Bapak dan Ibu semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Allahumma amin. Mudah-mudahan senantiasa sehat sampai nanti waktunya Allah memanggil kita. Bapak dan Ibu, kami sebetulnya baru pulang ya dari Cianjur ya. Ternyata Cianjur jauh ya. Saya pikir dekat, ternyata jauh. Perjalanan naik masuk tol, keluar sampai nanti harus ngikuti jalan biasa sekitar 12 jam. 12 jam itu baru sampai di kota Cianjur. Kemudian saya diamanai oleh bapak-bapak di antara yang ada di sini untuk membawa bantuan. Bantuan berupa bermacam-macam ya, sembako yang kita bawa, kemudian ada juga obat-obatan, ada susu untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk manula dan seterusnya, ada juga tandon air yang besar ya, segala macam yang diperlukan udah kita survei. Bapak dan Ibu, ternyata memang bantuan sangat banyak sebetulnya. Tapi bantuan itu adanya di posko-posko di pinggir jalan. Nah kebetulan posko kita itu, sasaran kita itu justru ada di pelosok-pelosok. Yang ternyata tidak nyampe di sana. Ya, dan sangat minim sekali. Saya sangat prihatin sekali sama teman-teman. Jadi kita datang bukan hanya sekedar meletakkan di posko yang sudah ada, banyak betul sumbangannya. Kayak Kementerian Sosial bikin tenda, kemudian tulis kementerian. Tapi ternyata di pelosok-pelosok itu sangat minim sekali bantuannya. Kemudian IPH ini sudah berkali-kali kita sudah cukup pengalaman juga bersama-sama Solo Peduli. Baik dari Palu, dari Lombok, Banten, kita ikuti terus. Dan sasaran kita sangat tepat. Masuk ke pelosok-pelosok itu memang sangat memprihatinkan. Sampai kita hanya bisa berhenti jalan besar, kemudian teman-teman tuh menggotong bantuan. Jadi buktinya teman-teman ada di situ. Padahal kita ini sudah tua-tua sebetulnya Pak Seno. Umur tahun 60-an ke atas. Ya minimal 55 ke atas. Tapi karena semangat persaudaraan kita, dan itulah membuat hati kita yang datang ke sana. Mungkin bapak-bapak ini nikmat aja ya, tidak merasakan. Kalau ingin merasakan sesuatu penderitaan orang lain, menambah rasa syukur dan nikmat yang Allah beri pada kita, datanglah ke sana. Kita tidur di kemah-kemah yang bersama mereka, kita ngisi kajian-kajian, kita makan bareng-bareng seadanya sama mereka. Ternyata itulah membuat rasa kemanusiaan kita akan semakin tebal. Makanya teman-teman saya ngajak, ayo kita ada musibah nasional. Pada umumnya berangkat dan senang. Karena sudah merasakan nikmatnya membantu orang yang memang kesusahan. Ya, bagaimana tidur dalam kemah yang sangat kumuh, kemudian kalau hujan bagaimana tempat air tidak ada dan seterusnya. Coba Ibu bayangkan kalau kita di rumahnya mewah, tinggal masuk kamar mandi dan seterusnya, tapi coba rasakan sekali-sekali ya. Sekali datang melihat musibah ya Allah. Dan musibah itu bermacam-macam.
Di Semeru Bapak ya, yang namanya pas erupsi, rumah itu tertutup dengan debu. Rata-rata habis. Di sana rumah justru di pelosok-pelosok hancur semuanya. Ibu bisa membayangkan bagaimana tidurnya dan seterusnya ya. Nah oleh karena itu saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu semua sudah ikut membantu. Kita sudah mengumpulkan uang sekitar 100 hampir 80 juta, 180 juta. Sudah kita kumpulkan. Tahap pertama kemarin kita bawa 100 juta ya. Insya Allah tahap kedua nanti recovery ya, karena yang waktu di Semeru juga kita bikin hunian sementara dan seterusnya. Karena ada tahapannya ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang punya masih rezeki dan seterusnya silakan bergabung lagi pada IPHI untuk berikutnya, kegiatan yang berikutnya. Karena memang sangat parah ya. Parah yang tidak begitu kelihatan, tapi di pelosok-pelosok itu rumah hancur semua. Dan bantuan-bantuan pun kadang-kadang tidak begitu sampai ke sana. Jadi kita dengan beberapa teman, dengan tim-tim yang lain, kayak Solo Peduli, dari Mandiri, dari kita bergabung sama-sama ke sana. Bapak dan Ibu, itulah gambaran kita. Makanya saya mengajak Bapak dan Ibu selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan pada kita, masih dalam keadaan yang seperti ini, ya, masih sehat, masih tidur nyaman, makan enak dan seterusnya. Tapi di sisi lain, saudara-saudara kita yang masih menderita, makanya minimal kita prihatin dan minimal kita ikut urun-urunan, entah seberapa yang monggo silakan. Insya Allah semuanya sampai yang Bapak titipkan ke kami. Kenapa? Kami berangkat itu tidak menggunakan uang yang dikumpulkan oleh Bapak semua. Kami urunan sendiri, untuk berangkat urunan sendiri. Untuk apa? Supaya tidak terlalu banyak memakan uang yang dititipkan oleh Bapak-Bapak semuanya kepada yang bersangkutan, kepada mereka-mereka. Okay? Demikian dari kami, hanya sekitar cerita. Tadi Pak Sabar sudah luar biasa. Kadang-kadang saya tuh udah Pak Sabar nyambut, aku bingung gitu. Luar biasa Pak Seno, kalau dia nyambut dengan bahasa Jawanya, ditunggu sama teman-teman. Biasanya gitu ya. Ini udah Pak Sabar nyambut, ini mesti nyeneng kayak gitu loh. Saya tidak bisa gitu ya, jadi bisanya hanya sekitar ayo mengajak teman-teman toh ya. Dan terima kasih juga sekaligus ya, saya sudah menyelesaikan amanah ya. Amanah udah setahun ini. Amanah sebenarnya kita akan raker. Amanah gedung ini sudah bagus, semua udah bersih semua. Kemudian amanah Bapak dan Ibu untuk pondok, jadi pondok kita. Di atas itu Pak Seno. Ada pondok, ada tahfidz. Walaupun 11 orang tapi anak-anak dari. Ini Pak Sabar yang ketuanya. Kita ini baru pertama kali kita bingung gitu. Anak-anaknya nakal-nakal dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang sudah tertata lagi. Kemudian amanah diberikan kepada kita wakaf Quran. Sudah kita sampaikan sekitar 300 masjid. Okay? Yang sudah kita sampaikan. Hanya 30.000. Mungkin kita akan buka lagi wakaf Quran dengan 50.000 Al-Quran plus buku-buku. Hanya 50.000 ibu-ibu dan bapak bisa wakafkan Al-Quran. Okay? Kemudian kegiatan-kegiatan lain, ya, masya Allah, termasuk kuburan makam bukan makaman ya. Nanti Pak Seno insya Allah ini memang tanggal 5 ini tema kita menuju ke menggapai husnul khotimah. Perjalanan menuju taman surga. Karena kita punya taman surga Pak. Kita punya 500 kapling itu habis semua. Tempatnya cukup tertata. Ini sebagian besar punya di sana. Tertata di daerah Giriroto. Sekali-sekali Pak saya bisa jalan ke sana. Bisa lihat makam kita dengan 500, bahkan itu masih diperlukan banyak saudara-saudara kita. Kita akan perluasan lagi. Okay? Mudah-mudahan doanya Bapak dan Ibu kita bisa mengadakan perluasan. Insya Allah kita bisa mencapai 1.000 atau 2.000 makam Muslim yang tertata dengan dengan nama, dengan catatan-catatan tertentu. Insya Allah sampai anak keturunan masih bisa mengakses nama-nama Bapak dan Ibu yang telah duluan meninggal atau berada di sana. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir mau turun Pak Ustadz Seno yang telah walaupun mendadak ya. Tapi alhamdulillah siap ini. Nun. Alhamdulillah.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Insinyur Seno Hadi Sumitro MH MMD. Ya. Alhamdulillah beliau sudah rawuh untuk mempersiapkan diri untuk pasang laptopnya, dan selanjutnya waktu sepenuhnya kita aturkan ke Pak Ustadz Seno dengan diakhiri dengan doa penutup setelah tausiah. Yeah. 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 Monggo waktu dan tempat dipersilahkan.